Sahabat, ini baru sekali penyepraian di fase ini ya, setelah selesai dari fase vegetatifnya, dan hasilnya itu sangat luar biasa menggunakan pupuk ini. Dan anakannya itu juga lumayan bagus ya ketika kita spray memakai pupuk ini. Nah, pupuk ini bisa kita buat sendiri sahabat ya. Nah, untuk anakannya sahabat bisa lihat ya, lumayan bagus. Itu ketika pindah tanam kita udah spray. Nah, pupuk apa saja, dan pupuk ini kita bisa bikin sendiri ya di tempat kita masing-masing sahabat. Bagusnya dari pupuk ini sahabat ya, sanggup menggeser atau sanggup menggantikan pupuk NPK ini, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Dan dicampur satu bahan lagi ya, kita campurkan dengan satu bahan ini sehingga semua tanaman kita itu berbuah lebat dan berbuah banyak. Nah, ini satu ini cukup kita pakai 1 sendok per gendongan semprotan sahabat ya, untuk tanaman cabai sehingga berbuah lebat dan mampu mempercepat pertumbuhannya di fase vegetatif atau pertumbuhannya. Dan untuk tanaman padi sahabat ya, sehingga malainya itu panjang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman padi yang waktu itu kita spray memakai pupuk cair atau pupuk organik cair ini ya sahabat, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Dalam 5 hari pertumbuhannya sudah kelihatan banyak dan anakannya juga itu banyak sahabat ya. Nah, waktu itu tanaman padi ini kita tanam itu 1 sampai 2 biji per tangkal seperti ini ya sahabat, dan selalu kita spray memakai pupuk organik cair pengganti pupuk NPK tersebut sahabat ya. Nah, sehingga pertumbuhannya lumayan cepat dan anakannya sudah mulai banyak seperti ini. Dan sekarang saya akan berbagi cara membuat pupuk organik cair sekuat atau setara pupuk NPK sahabat ya, yang mempercepat proses pertumbuhan tanaman padi kita dan untuk tanaman cabai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, nah ini dia bahan yang kita gunakan sahabat ya, yaitu ikan. Sahabat bisa menggunakan ikan laut atau ikan apapun jenisnya ya. Pastikan gunakan ikan yang busuk ya sahabat, karena kita membuat pupuk organik cair sahabat ya. Untuk ikan busuk itu lebih bagus. Kalau ikan segar kan sahabat jadi kasihan gitu ya. Nah, untuk sahabat yang tidak mempunyai ikan laut bisa menggantikannya memakai keong racun sahabat ya. Ikan ini sebanyak setengah kilo sahabat ya, dan bisa digantikan memakai keong racun seberat 1 kilo. Nah, bahan kedua di sini sahabat ya, yaitu getah pepaya. Nah, getah pepaya ini mengandung enzim-enzim protease sahabat, yaitu papain dan chemophapain sahabat ya, yang bermanfaat untuk menghancurkan protein menjadi asam amino dan bagus untuk memberikan unsur hara yang lengkap, baik unsur hara mikro dan unsur hara makro bagi tanaman, terutama unsur hara NPK sahabat ya, yaitu yang lengkap. Oke, untuk bahan yang seterusnya di sini kita menggunakan air cucian beras atau air leri sahabat ya, sebanyak 1 liter. Bagusnya sahabat ya, bisa dicampurkan setengah liter air kelapa. Tetapi untuk air leri ini kita mencucinya memakai air hujan. Nah, berasnya itu ukurannya 1 kilo sahabat ya, dan kita buat menjadi 1 liter. Nah, untuk bahan seterusnya di sini yaitu ini ya, pecin sahabat ya. Nah, pecin ini adalah kandungannya itu besar sekali untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, dan merangsang akar tanaman dan anakan, sehingga memperbanyak anakan padi kita maupun mempercepat pertumbuhan tanaman cabai kita. Nah, untuk seterusnya di sini ada Yakult ya. Manfaat Yakult ini adalah kita mengambil dari bakteri asam laktat sahabat ya, dari Yakult ini sebanyak 1 botol sahabat ya. Nah, sahabat, setelah ini sahabat, nah, pertama-tama kita hancurkan dulu dari ikan tersebut ya, cincang sebanyak ikan setengah kilo sahabat ya, yaitu ikan laut. Kita cincang-cincang tipis seperti ini. Nah, setelah ini sahabat ya, baru ikan tersebut kita blender. Pastikan ikan ini sampai benar-benar halus ya. Kalau sahabat menggunakan manual juga bisa ya sahabat. Nah, ini kita sudah masukkan. Nah, jangan lupa sahabat, ikan ini kita taruh air cucian beras atau air leri tersebut sedikit saja untuk menghancurkan dari ikan ini sahabat ya. Oke, kita akan blender sampai halus seperti ini. Nah, ini sudah mulai halus sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat ya, kita pindah ke bahan seterusnya. Nah, untuk sisa air cucian beras yang sedikit ini sahabat ya, kita akan campurkan dulu bahan-bahannya. Pertama, kita pindahkan air cucian beras ini. Setelah itu kita masukkan dulu pecin sahabat ya. Pecin sebesar atau sebanyak kurang lebih 4 sendok ya sahabat. Ini yang pertama.
Dan ini yang kedua sahabat ya. Dan ini yang ketiga. Dan yang keempat, berarti kita menggunakan micin sebanyak 4 sendok untuk pupuk organika cair dari ikan tersebut sahabat ya. Nah setelah ini kita campur adukan sampai benar-benar micin itu atau vicin itu benar-benar larut sama air. Nah baru kita masukkan bakteri asam laktat kita sahabat ya, yaitu dari Yakult ini sahabat ya. Nah ini akan mempercepat proses fermentasinya ntar. Nah setelah kita campur aduk, baru kita masukkan dari getah pepaya itu sahabat ya. Nah getah pepaya ini adalah getah yang bisa mempercepat dari protein menjadi asam amino. Nah setelah kita campur aduk bahan-bahan tersebut sahabat ya, nah seperti ini. Nah setelah ini sahabat ya, kalau kita udah aduk seperti ini, baru kita ambil dari ikan yang sudah kita blender tersebut bersama air cucian beras tersebut. Nah ini kental sekali sahabat ya, dan bagus sekali sahabat. Nah ini dia. Setelah ini sahabat kita campur-campur aduk ya, biar benar-benar larut. Baru kita pindahkan ke dalam botol. Nah botol yang kita gunakan sebanyak ukurannya itu adalah 1500 ml. Nah setelah kita masukkan ke dalam botol, jangan lupa kita tusukkan pakai jarum. Ini tujuannya untuk mengeluarkan oksigen sewaktu melakukan fermentasi dari pupuk organik cair. Sahabat, ini adalah pupuk organika cair asam amino sahabat ya, yaitu zat aktivator tanaman. Sudah bisa membuat pupuk organik cair yaitu pupuk asam amino. Nah untuk dosis dan ukurannya sahabat ya, sebelum itu sahabat ya, kita bisa mencampurkannya kalau sudah jadi seperti ya warnanya hitam. Kita bisa mencampurkannya dengan Ambition seperti ini ya, yaitu asam amino dari pabrikan dengan ukuran 3 sendok asam amino dari pabrikan. Dan ukuran dari yang udah jadi seperti ini adalah 120 ml sahabat ya, untuk ukuran asam amino buatan sendiri. Dan bisa kita campurkan ke atau aplikasikan bersama pupuk asam amino dari pabrikan. Nah ntar waktu kita aplikasikan sahabat, jangan lupa kita masukkan micin ya sahabat. Setelah udah jadi warna hitam, kita masukkan micin sebanyak 1 sendok. Nah baru kita masukkan ke dalam gendongan semprotan kita sahabat ya. Baru kita spray ke tanaman padi kita agar hasilnya lebih maksimal. Berarti tanaman padi kita itu akan cepat tumbuh subur di fase vegetatif dan bisa memperlebat buah cabai kita sahabat di fase generatif, dan bisa memanjangkan malai padi kita. Nah kita campur adukan seperti ini sahabat ya. Nah baru kita masukkan ntar ke dalam gendongan semprotan. Nah ini untuk ukurannya adalah 120 ml per gendongan semprotan sahabat. Nah itu dia cara pembuatannya sahabat ya. Silahkan sahabat lakukan spray di pagi hari ketika embun sudah mulai berhenti sahabat ya. Dan untuk dosis dan ukurannya 10 ml per liter air. Dan untuk satu gendongan semprotan untuk tanaman cabai, silahkan sahabat gunakan itu per gendongan semprot itu 1 cup atau 125 ml per gendongan semprotan sahabat ya. Nah silahkan sahabat praktikin di tempat sampah masing-masing. Oke sahabat, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.